Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bu Ibu. Selamat sore Bapak. Terima kasih atas kesempatannya dalam kegiatan kita hari ini, yaitu dalam rangka pengimbasan guru belajar seri asesmen kompetensi minimum atau seri AKM. Nah, kegiatan ini berpusatnya di SIM PKB. Jadi Bapak Ibu bisa mengikuti pelatihannya di SIM PKB. Jadi loginnya pakai akun SIM PKB guru masing-masing. Nah, untuk guru yang belum memiliki akun ini silakan hubungi operator untuk dibuatkan akunnya dan didaftarkan. Ya. Nanti buka, kalau untuk mengikutinya boleh dibuka sekarang. Buka di SIM PKB, jadi masukkan loginnya di akun ID SIM PKB masing-masing. Biasanya nomor UKG @guruku.id. Nanti passwordnya minta dengan operator kalau buku. Nah, kemudian setelah login di situ, pilih di seri AKM, seri belajar AKM yang saat ini sudah mulai sampai gelombang keempat kalau nggak salah. Ya, masanya itu ada 5 hari. Masa pelatihannya 5 hari. Kemudian tahapan untuk kita mengikuti itu ada 3 tahapan. Yang pertama tahap orientasi. Nah, di orientasi ini nanti ada sejenis free test. Sejenis free test sekitar 30 pertanyaan yang harus diisi oleh Bapak Ibu guru. Jadi jangan takut tidak bisa menjawab. Karena di free test itu tidak ditentukan nilai yang harus dicapai. Nah, setelah kita mengikuti free test, nanti ada BIMTEK yang harus kita ikuti. Nah, di dalam BIMTEK inilah kita akan mendapatkan materi-materi ataupun kebijakan-kebijakan pemerintah yang terkait dengan seri AKM. Dan setelah selesai kita mengikuti BIMTEK dengan seluruh tahapan dan kegiatan materinya, setelah selesai, kita akan disuruh untuk melakukan pengimbasan seri AKM. Nah, pengimbasan ini ke rekan sejawat. Nah, pelatihan BIMTEK untuk AKM ini boleh diikuti oleh kepala sekolah, pengawas maupun guru. Jadi tidak ada batasan hanya untuk guru saja. Jadi silakan bagi yang ingin mengikuti ya. Nanti boleh bertanya, saya pandu dengan senang hati kalau ingin ikut. Dari mendaftar sampai proses selesai. Nah, kemudian untuk saat ini berkembang banyak pertanyaan, ya, banyak pertanyaan yang berkaitan dengan AKM. Apa itu AKM? Kemudian kerisauan, mengapa harus AKM? Kalau dulu kita memakai ujian nasional, kita menentukan kelulusan siswa atau mutu dari sekolah itu melalui kelulusan siswanya berapa persen, ya, dengan penilaian melalui ujian nasional atau UN. Nah, kenapa sekarang melalui AKM? Ini berbeda. Di ujian nasional yang kita nilai itu kemampuan dari peserta didiknya dalam mata pelajaran apa. Yang diujikan hanya beberapa mata pelajaran. Tapi kalau di AKM ini banyak sekali yang dinilai. Kemudian yang dinilai itu bukan siswanya, tapi mutu dari sekolahnya. Jadi mutu dari sekolahnya, baik dari teknik ngajarnya, kemampuan peserta didiknya, survei kelengkapan sarana prasarana sekolahnya, itu yang dinilai dalam AKM. Jadi lebih luas. Jadi lebih ke mutu sekolah, tapi kalau untuk ujian nasional itu lebih ke peserta didiknya. Nah, kemudian untuk asesmen nasional, itu judulnya asesmen nasional PS ujian nasional. Itu yang jadi perbedaan sekarang. Nah, untuk asesmen nasional itu dia ada 3 yang dinilai, AKM, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Nah, ketiga penilaian ini akan dinilai dalam asesmen nasional. Nah, kalau di perbedaannya banyak sekali Bapak Ibu. Nanti setelah Bapak Ibu mengikuti BIMTEK ini atau seri belajar asesmen ini, Bapak Ibu akan mendapatkan materi seputar asesmen nasional. Ya, yang ingin saya tekankan,
asesmen nasional itu berbeda dengan ujian nasional dan bukan pengganti ujian nasional. Ya. Dari tujuan pelaksanaannya sudah berbeda. Kemudian level siswanya, kemudian subjek siswanya, model soalnya itu berbeda antara asesmen nasional dengan ujian nasional. Nah, kemudian metodenya juga berbeda penilaiannya. Jadi sangat-sangat berbeda kalau ingin dikatakan apakah ujian nasional itu diganti dengan AKI. Jawabannya tidak atau bukan. Ya. Untuk secara umum saja di asesmen nasional tujuannya itu untuk mengevaluasi mutu sekolah. Tapi kalau ujian nasional mengevaluasi capaian hasil belajar peserta didik. Nah, itu perbedaan untuk tujuan. Nah, jenjangnya kalau untuk level yang siswa yang diambil, kalau ujian nasional seluruh siswa tingkat akhir. Kalau SD kelas 6 ujian nasional ya. Kalau SMP kelas 9, SMA kelas 12. Nah, kalau asesmen nasional ini siswanya itu kalau SD kelas 5, kalau SMP kelas 8, kalau SMA kelas 11. Itu pun tidak seluruhnya, hanya sampel saja. Kalau ujian nasional seluruh harus ikut tanpa terkecuali untuk tingkat kelas itu. Tapi kalau asesmen nasional dia hanya sampel saja. Jadi misalnya SD 30 siswa, dari seluruh kelas 5 itu diambil hanya 30 siswa. Kalau SMP 45 siswa kalau nggak salah. Dengan SMA juga sama 45 siswa dari seluruh siswa kelas 8. Hanya diambil 45 siswa. Nah, mungkin itu saja Bapak Ibu ya. Nanti bagi Bapak Ibu yang ingin untuk mengikuti seri pembelajaran asesmen ini di guru belajar, boleh nanti saya sharing, saya tolong, saya bantu Bapak Ibu. Wah, mungkin itu saja. Untuk pertanyaan saja nanti kita ketemu lagi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.